وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Bismillah. Pada lafal wadzallalna, hati-hati teman-teman di dalam melafalkan huruf dha. Jangan sampai kita membacanya dengan zo. Jangan dibaca dengan wazallalna, karena di sini ini bukan huruf dha. Maaf, bukan huruf zo, tapi dia huruf dha. Bagaimana cara melafalkan huruf dha? Caranya adalah ujung lidah kita tempelkan dengan gigi seri. Dia mirip dengan makhraj daripada huruf dzal, tapi yang membedakan adalah sifat isti'la'nya dan sifat idbaqnya. Apa itu sifat isti'la? Sifat isti'la adalah sifat huruf yang mana pangkal lidah kita angkat ke atas. Jadi tebal. Kemudian lidah itu juga melekat dengan langit-langit karena dia sifatnya adalah idbaq. Maka wadhallalna, tipiskan di lam, wadhallalna alaikumul ghamama. Pada lafal bacaan na ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif pada ayat ini. Kemudian pada lafal alaikumu di sini ada huruf ya sukun yang didalai fathah, maka ini kita namakan dengan bacaan lin, yaitu bacaan yang lembut di dalam pelafalannya. Kemudian pada lafal alaikumul ghamama ada alif lam pada lafal kata al-ghamam. Ini alif lam kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif dan lam yang dia kita tuliskan dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Maka alaikumul ghamama, huruf ghain, kemudian di situ ada huruf ghain gha, bukan go. Hati-hati juga jangan diganti dengan go, tapi dia gha. Alaikumul ghamama. Pada lafal ma ada mad tabi'i kembali ditandai dengan lafal ma yang berharokat fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal wa anzalna ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf zai, maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Kalau pada dasarnya kita membaca wa anzalna, karena dia bacaan ikhfa itu membaca di antara idgham atau izhar dan idgham. Kalau izhar itu berarti suara n-nya suara nun-nya jelas, wa anzalna. Itu izhar. Kalau idgham maka dia hilang. Misalkan ayu, awalnya anyu. Nah, sedangkan ikhfa itu membaca di antara keduanya, yaitu dia menyamarkan saja, menyamarkan suaranya kepada huruf zai. Wa anza, wa anza, wa anza. Kami ulangi, wa anza, sambil ditahan dua harakat. Wa anzalna. Kemudian pada lafal na ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya huruf berharakat fathah bertemu dengan alif, yaitu dua harokat panjangnya. Kemudian alaikumul manna, alaikumu sama sebagaimana alaikumul awal, yaitu ada bacaan lin. Kemudian pada lafal al-manna ada alif lam kembali, sama di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Kemudian pada lafal manna, manna ada bacaan yang kita namakan dengan bacaan gunnah. Apa itu bacaan gunnah? Gunnah terjadi apabila adanya nun berharokat tasydid
atau mim berharokat tasydid, maka ini harus dibaca dengan bacaan gunnah, yaitu memasukkan suara nun atau mimnya ke rongga hidung kita. Maka alaikumul manna wassalwa, sambil ditahan 2 harokat. Kemudian balafal wassalwa ada alif lam, maka di sini alif lamnya kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Berkebalikan daripada alif lam qamariyah yang dimana lamnya terbaca dengan jelas, sedangkan di alif lam syamsiyah yaitu suara sinnya, suara alif lamnya diidghamkan ke huruf sin sehingga sinnya berharakat tasydid. Maka wassalwa seperti itu. Kemudian pada lafal wa ada mad tabi'i. Ini bukan wassalwa ya, tidak dibaca ya-nya, tapi alif di atas huruf ya itu menandakan alifnya panjang untuk panjang huruf wa. Maka wassalwa 2 harakat, maka kita hukumi juga dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian pada lafal kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu mad tabi'i, dhammah bertemu dengan huruf waw. Alif yang ditandai dengan sifar mustadir di atasnya dianggap tidak dibaca. Jadi cukup memanjangkan 2 harokat saja. Kemudian balafal min thayyibati ada bacaan ikhfa. Nah, ini ikhfanya langsung ke huruf ta, ditebalkan, maka ikhfanya agak tebal. Min ta. Ya, langsung min thayyibati. Kulu min thayyibati, bukan min thayyibat tapi kulu min thayyibati. Ya. Kemudian lafal bati ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif. Ma razaqnakum. Pada lafal ma kembali juga ada alif yang dilalu dengan fathah mad tabi'i, 2 harokat pada lafal ma. Razaqnakum. Pada lafal huruf qaf yang disukunkan, di sini ada bacaan kita namakan dengan bacaan qalqalah. Artinya memantul bacaannya. Jadi ketika membaca huruf qaf ini, huruf qafnya harus mantul. Nah, kesalahan yang terjadi teman-teman yaitu pertama dalam membaca qalqalah, yang pertama tidak mantul. Tidak mantul itu salah. Yang kedua, menambah hamzah. Misalnya ada hamzah. Ya, menambah hamzah. Contoh, razaqnakum itu tidak memantulkan, kesalahan pertama. Yang kedua, razaqnakum. Pada lafalna ada mad tabi'i. Kemudian pada lafal razaqnakum, kalau kita lanjut itu ada bacaan izhar syafawi. Tapi ketika kita berhenti ya tidak perlu ditambahkan. Contoh, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna. Maka itu akan panjang. Dia akan dibaca dengan bacaan izhar syafawi ditandai dengan mim mati bertemu dengan huruf waw. Kemudian pada lafal wa ma zalamuna walaki. Pada lafal ma mu na la, keempat kata ini wajib sama panjangnya. Wa ma zalamuna wala, karena dia hukumnya adalah mad tabi'i dan dia perlu dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Kemudian pada lafal walakin kanu ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka ini juga sama bacaan ikhfa. Cara membacanya samarkan nunnya kepada huruf ikhfa. Ke huruf kaf. Kaf makhrajnya dari pangkal tenggorokan kita. Walakin kanu ka mad tabi'i, yaitu adanya fathah bentuk ini kafnya, ini alifnya. Kanu 2 harokat. Kemudian lafal nu, kanu anfusahum, ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu di lafal nu anfusahum, yaitu ditandai dengan adanya mad tabi'i pada lafal nu yang bertemu dengan huruf hamzah. Maka apabila teman-teman kita mendapati dalam bacaan Al-Quran kita
ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut berada di lain kata, maka kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil. Kita memanjangkannya sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Tidak boleh dikurangi, misalkan kanu anfusahum, enggak, tapi ditahan. Dipanjangkan 4 harokat atau 5 harokat. Walakin kanu anfusahum. Ada nun mati ketemu fa, ada bacaan ikhfa. Kemudian samarkan huruf nunnya kepada huruf fa sambil ditahan. Anfusahum. Fu, alirkan nafas, sifat hamasnya mengalirnya nafas. Hum yazlimun. Huruf ini mim yaitu ada bacaan idhar syafai karena bertemu dengan huruf ya, harus jelas suara mimnya. Kemudian yazlimun. Nah, huruf dha, hati-hati dalam melafalkan dha yang sukun, jangan sampai yang pertama dibaca dengan zai, yazlimun. Ini banyak terjadi yang menggantinya dengan huruf zai. Yang kedua yazlimun, memantulkannya juga sama, tidak boleh, padahal huruf dha bukan huruf mantul, dia tidak boleh mantul. Nah, bagaimana melafalkannya? Sebagaimana tadi di awal, yaitu pangkat ujung lidah kita menempelkan dengan gigi sari dan ditebalkan yazlimun, yazlimun. Kemudian pada lafal nun ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita disebabkan karena ada sukun arid. Panjangnya berapa harokat sehingga mu di sini kita boleh baca 2, boleh 4 atau boleh 6. Yazlimun 2, yazlimun 4, yazlimun. Baik, kita coba ulang dari awal ayat. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon bantuannya teman-teman untuk like, share, subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di silakan gabung di UFI channel. Insyaallah bagi yang tahsin akan mendapatkan video yang pertama kali, dan kalau yang ikut kelas tahfiz nanti kita akan coba untuk membuatkan grup khusus kelas tahfiz bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan bergabung di kelas tahfiz, yang biayanya seperti yang tercantum di program tahfiz, yaitu kita akan ada setoran secara online. Jadi bagi teman-teman yang ingin setoran hafalan Qur'annya secara online, nanti bisa menghubungi kami melalui nomor WA yang tertera di deskripsi kami. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.